Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Stefan Anwar dengan NIM 0211211965, program studi manajemen semester 3 di STIE Suta Atmaja Subang. Ini saya akan menjelaskan karya ilmiah yang akan saya gunakan ke depannya nanti dengan judul Pengaruh Budaya Organisasi, Kepuasan Kerja, dan Komitmen Organisasional Terhadap Kinerja Karyawan. Sebelumnya ada masalah penelitian. Yang pertama, kinerja karyawan mengalami penurunan. Yang kedua, terhadap pengaruh positif dan signifikan pada budaya dan organisasi. Selanjutnya ada variabel dimensi dan indikator. Variabel independen budaya organisasi, kepuasan kerja, komitmen organisasi. Dependen, kerja karyawan. Dimensi, selanjutnya ada dimensi. 1. Pemahaman tentang konflik kinerja karyawan. 2. Solusi yang akan dilakukan terhadap permasalahan terjadi. Selanjutnya ada indikator. 1. Perbedaan tindakan. 2. Perbaikan yang terus-menerus dalam bekerja. Selanjutnya ada outline. Bab 1, pendahuluan. 1. Latar belakang masalah. Kinerja karyawan mengalami penurunan. Selain data penurunan kinerja karyawan, terdapat pula research gap antara budaya organisasional, kepuasan kerja, komitmen organisasional terhadap kinerja. Yang kedua, ada rumusan masalah. Bagaimana pengaruh budaya organisasi kerja terhadap kinerja karyawan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk? Yang kedua, bagaimana pengaruh kepuasan kerja terhadap karyawan PT Telekomunikasi Kerja Tbk? Yang ketiga, bagaimana pengaruh komitmen organisasional terhadap kinerja karyawan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama adalah menganalisis dan menguji pengaruh budaya organisasi kerja terhadap kinerja karyawan. Lalu yang kedua, menganalisis dan menguji pengaruh komitmen organisasional kerja terhadap kinerja karyawan. Yang ketiga, menganalisis dan menguji pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya ada manfaat. Yang pertama, diharapkan menjadi pertimbangan bagi perusahaan untuk meningkatkan kinerja karyawan. Lalu yang kedua ada hasil penelitian ini diharapkan menambah referensi, wawasan, dan pengembangan ilmu pengetahuan tentang sumber daya manusia, khususnya tentang kinerja karyawan. Yang ketiga, menjadi sarana untuk menambahkan wawasan dan pengetahuan tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan sumber daya manusia, khususnya terkait dengan kinerja. Sekarang kita lanjut ke outline bab 2, tujuan pustaka. Yang pertama ada konflik kinerja. 1. Definisi konflik. Yang kedua, faktor penyebab konflik kinerja. Yang ketiga, cara mengatasi konflik di tempat kerja. Selanjutnya ada beban kerja. 1. Definisi beban kerja. Yang kedua ada aspek beban kerja. Yang ketiga ada faktor yang mempengaruhi beban kerja. Yang ketiga ada selanjutnya lingkungan kerja. Yang pertama ada definisi lingkungan kerja. Lalu yang kedua ada jenis lingkungan kerja. Lalu yang terakhir ada stres kerja. Yang pertama
definisi stres kerja, yang kedua penyebab stresnya kerja, dan yang ketiga dampak dan akibat stres kerja. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada perkataan yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.